Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan apa yang kita bahas ini sebagai amal saleh di hadapannya. Allah jadikan dia sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti, amin. Alhamdulillah, kita sekarang masuk di kitab Riyadhus Shalihin di bab atau di pasal yang ke-11, Babul Mujahadah, bab tentang mujahadah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyitir beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan bab ini. Qala Allah Ta'ala, ayat yang pertama beliau sampaikan sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, dan adapun orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh yang menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka pasti benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang muhsinin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyitir ayat yang kedua di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, dan sembahlah Tuhanmu sampai al-yaqin, kematian mendatangimu. Di situ ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Agar kita apa? Bersungguh-sungguh. Ya, jadi mujahadah tidak pernah surut, tapi istiqamah, terlebih lagi dalam masalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah apa putus kecuali kematian itu mendatangi kita. Kemudian ayat yang ketiga yang dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang sering kita baca, surah Az-Zalzalah. Ya, Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya. Jadi beberapa ayat disitir oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bab mujahadah. Apa mujahadah itu? Al-mujahadah bermakna, kata para ulama, yaitu mujahadatul insan nafsahu wa mujahadatuhu ghairahu. Ya, kesungguhan manusia terhadap dirinya dan juga terhadap yang lain, terhadap orang lain atau sesuatu yang lain. Ya. Jadi dalam agama kita itu, ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bersungguh-sungguh kalau melakukan sesuatu. Ya, terlebih lagi sesuatu itu berkaitan dengan akhirat kita. Ya. Sesuatu itu berkaitan dengan apa? Akhirat kita. Terhadap perkara dunia saja yang itu mendatangkan pahala akhirat, kita pun tidak boleh anggap dia apa? Remeh.
Tapi disungguh kita menyempurnakan itu pekerjaan kita. Ya. Apalagi perkara-perkara tentang nasib kita suatu saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasib seorang manusia itu akan ke surga atau ke neraka, itu di dunia inilah tempatnya kita bersungguh-sungguh. Ya, kita udah bahas bab sebelumnya tentang mubadarah, bercepat-cepat gitu ya. Ya, musara'ah, ya, bersegera di dalam amal kebaikan. Ya, jadi Allah menyuruh kita dalam masalah-masalah kebaikan ini, disuruh kita bersungguh-sungguh, lagi bersegera. Jangan berlamat-lamat dan kemudian sebaliknya tidak sungguh-sungguh. Setengah-setengah. Gitu ya, setengah-setengah. Nah, kesungguhan itu baik berkaitan dengan diri kita atau berkaitan dengan yang lain. Ya. Adapun kesungguhan seorang manusia terhadap dirinya sendiri ini min asyaqqil asya. Ini justru perkara yang paling berat ini jemaah. Ya, kalau hal itu berkaitan dengan diri kita, ini sesungguhnya ini perkara yang berat. Ya. Lebih berat dari perkara yang kedua. Ya, artinya kesungguhan kepada yang lain. Yang lebih utama itu kesungguhan yang dampaknya itu pada diri kita. Nanti kita akan lihat apa yang dijelaskan oleh para ulama, apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini lebih penting yang berkaitan dengan diri kita daripada yang lain. Bahkan wala tatimmu mujahadatal ghair illa bimujahadatin nafs. Bahkan tidak sempurna kesungguhan kepada yang lain kalau tidak tampak kesungguhan pada diri kita. Ya, jadi yang paling penting itu bagaimana kita bersungguh-sungguh yang berkaitan dengan diri kita. Ya, baru kita bisa nampak tuh amal pada kesungguhan kita kepada orang lain. Oleh karena itu telah masyhur di dalam kitab-kitab para ulama, walaupun ini bukan hadis gitu ya. Walaupun ini bukan hadis. Ya, bahwasanya jihad terhadap diri sendiri itu lebih utama. Ya, jihad melawan hawa nafsu diri sendiri itu lebih utama daripada jihad yang lain. Dan terhadap hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya iya benar, bahwasanya kita berjihad melawan hawa nafsu pada diri kita itu lebih sulit, bahkan lebih penting daripada jihad di lapangan. Bagaimana mungkin seseorang bisa berjihad fisabilillah kalau dia belum bisa menundukkan hawa nafsunya gitu ya? Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jihad melawan diri sendiri itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim itu dalam beberapa sisi, yaitu dia melawan hawa nafsunya, dia melawan syaitan yang ada di dalam dirinya, dia melawan seruan-seruan yang mengajak kepada kemungkaran, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib dia mujahadah terhadap dirinya sendiri. Jadi mujahadah seseorang terhadap dirinya itu itu perkara yang harus didahulukan daripada mujahadah yang lain. Ya. Dan mujahadah seseorang terhadap dirinya yang berkaitan dirinya itu kata para ulama ala syai'ain. Itu ada dua hal. Ya. Yang pertama ala fi'lit ta'ah dan yang kedua ala tarkil ma'asi. Ya, mujahadah seseorang yang berkaitan dengan diri ini yang terasa lebih berat tadi itu mencakup dua hal. Yang pertama, seseorang wajib bersungguh-sungguh atas perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib sungguh-sungguh. Dan yang kedua, dia wajib bersungguh-sungguh terhadap meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya maksiat. Jadi taat kepada Allah itu wajib sungguh-sungguh. Jadi nyambung nih kalau bab sebelumnya, taat kepada Allah jangan ditunda-tunda tapi bersegera, dan kalau mengerjakannya juga dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah.
dengan sungguh-sungguh. Berarti dua hal ini terkumpul harusnya pada diri seorang mukmin kalau dia melakukan apa? Perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap perkara yang dilarang dia wajib menjauhi sejauh-jauhnya dan juga apa? Sungguh-sungguh dia menjauhi. Jangan apa? Kalau ibarat kata apa orang tua kita dulu, anget-anget apa? Ya gitu. Sebentar-sebentar udah nih, tapi besok balik lagi. Berarti dia tidak ada kesungguhan untuk meninggalkan maksiat. Jadi kalau masalah ketaatan itu jamaah, ya kita wajib sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh sampai kematian menjemputmu. Ya, artinya betul-betul kita istiqomah. Jangan setengah-setengah. Jangan maaf Tuhan diingat ketika kita lagi apa? Lagi butuh saja. Tapi Tuhan dilupakan ketika kita apa? Udah senang. Ini berarti apa? Enggak mujahadah dia, enggak istiqomah itu. Kan masih banyak tuh orang yang begitu kan ya. Ketika apa namanya dia lagi butuh baru dia merapat kepada Allah. Baru dia sujud. Dia mau ujian baru dia salat tahajud. Kalau dulu kayak waktu kecil begitu ya. Kita mau ujian baru apa? Tahajud kita. Lepas dari ujian nilai udah keluar, tahajudnya apa? Lupa. Enggak begini nih. Sama orang ketika dulu mau mencari pekerjaan, betul ya? Dia merapat ke masjid. Sujudnya lama banget. Ya Allah. Habis lulus S1, mudah-mudahan dapat pekerjaan ya Allah. Dia sujud lama banget. Tapi udah dapat pekerjaan, sujudnya apa? Ya, dipercepat, diperingan. Ya, jangan begitu. Jadi harusnya apa? Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu dengan betul-betul kesungguhan. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai batas maksimal yang terakhir. Di mana al-yaqin, di mana al-maut, kematian itu mendatangimu. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ibadah ya. Ya, artinya bersungguh-sungguh. Ya, jangan setengah-setengah. Jangan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Sebagian manusia ada yang menyembah Allah di tarf, di pinggiran. Ya. Artinya dia enggak sungguh-sungguh itu. Ala harf. Ya, kalau dia ditimpa kesenangan, oh dia puji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ditimpa ujian, dia justru berbalik. Inqalaba, ya, dia berbalik ke belakang. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi yang seperti itu tuh. Orang yang menyembah di pinggiran, cari untungnya doang. Ya, jangan. Ya. Kita lagi sedang senang, Allah Subhanahu wa taala tetap prioritas utama. Yang kita puji hanya Allah. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak berkurang juga. Bahkan terkesan harusnya apa? Semakin kita merasa ini ada yang salah dengan saya ini. Ketika Allah menguji begini, apa yang salah? Dia semakin mendekat kepada Allah dan dia semakin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah ini apa? Dia bertanya-tanya, mengevaluasi. Tapi dia tidak pernah berkurang. Dia tidak pernah berkurang ibadahnya, baik dalam kondisi sarra apalagi dharra. Dalam kondisi senang apalagi dalam kondisi apa? Susah. Dia tetap saja. Nah, itulah kenapa dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala gambarkan ciri orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ini Allah katakan yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi dia lapang maupun dalam kondisi dia apa? Sempit. Tetap dia apa? Mujahadah. Tetap dia istiqomah. Ya. Jadi enggak luntur karena sebuah ilat, karena sebuah sebab. Enggak. Ya, tidak luntur. Ya. Jadi ini yang pertama tadi apa? Fi'lat ta'ah. Ya, kalau dia mujahadah terhadap dirinya itu dalam hal ketaatan. Apa contohnya? Di antaranya disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala yang paling penting juga, ya, dia mujahadah dalam hal melakukan ketaatan,
itu alal ikhlasi lillahi azza wa jalla fil ibadah. Dia wajib bersungguh-sungguh untuk setiap amal yang dilakukannya itu murni, dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kemurniannya itu dia wajib sungguh-sungguh dan mengenyahkan setitik apapun bisikan yang berusaha memalingkan dirinya dari apa? Dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata apa? Orang-orang yang beruntung itu yang digambarkan oleh Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang yang mukhlishina lahuddin ini dia sungguh-sungguh menjaga niatnya, menjaga perbuatannya supaya tidak dipalingkan oleh musuh utamanya. Karena riya, karena sum'ah, karena ingin tenar, karena ingin diangkat, karena ingin disebut-sebut. Enggak, dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam ibadah, dia ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Jadi keikhlasan juga wajib kita sungguh-sungguh, Pak. Dan kesungguhan keikhlasan kata para ulama dilatih dengan apa? Ya sering beramal. Bukan justru sedikit beramal, enggak. Sering beramal. Jadi tidak benar kalau kemudian ada orang yang membatasi dirinya, enggak usah lah sunnah nanti, enggak usah wajib, takut ria. Enggak benar ini. Justru ketika dia itu melakukan sunnah, dia latih terus sunnah, kelihatan oleh manusia, maka disitulah dia melatih terus keikhlasannya. Sedekah sama, dia terus menerus bersedekah. Dilihat atau ada orang atau tidak ada orang, dia tetap bersedekah. Semakin dia terus bersedekah, maka dia pada hakikatnya kata para ulama memurnikan terus keikhlasannya. Mungkin awal-awalnya memang iya godaannya berat, tapi lama kelamaan demikian jemaah. Maka rumus agar seseorang ikhlas itu bukan meninggalkan amal atau mempersedikit amal, tapi justru memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Gitu. Ya. Semakin kita sering melakukan amal-amal, maka insya Allah Allah akan jaga keikhlasan kita. Allah akan jaga keikhlasan kita. Dan ini ikhlas ini amrun azimun, perkara yang sangat agung. Ya. Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis yang sering kita hafal itu, ya, innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung dari niatnya, seseorang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala Allah. Ya. Dan barang siapa yang dia hijrahnya li dunya yusibuha, karena dunia yang dia ingini, karena jabatan, karena sebutan, kemasyhuran, aw imra'atin yankihu, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia dapat tuh semuanya. Ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Tapi dia tidak dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas rugi orang-orang yang seperti itu jemaah. Jadi keikhlasan juga butuh kesungguhan. Dengan cara melatih sering beramal. Ya, sering Sering beramal, bukan mempersedikit amal, bukan, tapi sering beramal. Sering beramal. Ya, habis salat wajib, ya tegakkan salat sunnah. Ya. Kalau memang kita punya alasan untuk menghidupkan rumah dengan salat, silakan. Enggak pernah kelihatan, ya karena memang dia menghidupkan di rumah supaya rumahnya bercahaya. Gitu ya. Rumahnya dibenci oleh syaitan. Tapi kalau kemudian kita bisa lakukan di masjid, nggak apa-apa. Ya, terlihat oleh orang, ya singkirkan tadi hal-hal yang memalingkan niat kita. Ya, bahwasanya saya berdiri ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika terus kita lakukan begitu, datang tadi syaitan, maka lama-kelamaan Allah jaga kelurusan hati kita. Nah, begitu kata para ulama. Seringnya kita beramal menjadikan kita semakin mendekati keikhlasan yang sesungguhnya. Bukan justru mempersempit atau bahkan justru memperkecil amal. Ya. Menyedikitkan amal, tidak, tapi justru semakin beramal. Maka para salaf terdahulu tentang masalah ikhlas ini itu sampai mengatakan tidak ada kesungguhan yang diriku lebih berat di atas daripada keikhlasan. Ya, jadi memang ikhlas ini berat, makanya butuh mujahadah, butuh
Kesungguhan. Ya. Kalau dia tadi walaupun enggak dilihat orang, dia biasa melakukan duha, kan gitu ya. Ya memang berat, ya. Tapi dia ingat janji Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap tegakkan itu duha. Ya. Dikalahkan nafsunya untuk kemudian nanti aja. Kalau biasanya dia menegakkan yang rawatib, kan gitu ya. Apapun kondisinya dia tetap jalankan. Walaupun berat. Tapi Masya Allah ya jamaah, itu kalau kemudian kita sering beramal, maka Allah akan mudahkan tuh. Allah akan semakin mudahkan. Ya percaya. Semakin Allah mudahkan itu. Dan kalau kita meninggalkannya, ada sesuatu yang Allah jadikan dalam hati kita hilang. Ya. Hilang, copot, pas banget ya. Jadi ada yang hilang ketika kita meninggalkan sebuah amal yang biasa kita lakukan jemaah. Itu ya. Kalau udah seperti itu, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasa kita puasa Senin Kamis. Gitu kan? Senin Kamis terus kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita enggak puasa, itu ada sesuatu yang yang hilang. Gitu. Ya. Ada makanan yang bisa dimakan atau tidak, udah hari Senin, besok dia puasa gitu. Ya, dia dia puasa gitu. Jadi puasanya bukan seperti anak-anak mahasiswa yang jauh dari orang tua. Paham enggak? Pernah pengalaman Mas Imam? Puasanya bahkan puasa Nabi Daud Ustaz, iya. Biar ngirit. Mungkin awalnya dulu begitu, ya nggak apa-apa awalnya, kan gitu kan. Tapi lama kelamaan dia duduk di majelis ilmu jadi tahu, oh bukan itu tujuan saya, gitu loh ya. Bukan karena supaya kantong ini masih sisa karena tiap bulan gitu ya, bukan. Tapi ternyata berpuasa itu faedahnya Masya Allah, pahalanya Masya Allah. Saya puasa, gitu ya. Saya puasa. Ada kan orang yang puasa macam-macam. Ya, yang kedua ada yang puasa karena untuk menurunkan berat badan. Ada yang begitu gak? Ada kan gitu ya. Kalau saya nggak puasa ini bahaya Ustaz. Ya berarti dia dapat dia kurus gitu ya. Bukan berarti kemudian antum suruh gemuk juga, enggak ya kan. Yang pertengahan saja lah gitu. Tapi ada ya orang yang kalau puasa itu untuk supaya tubuhnya inilah bagus gitu kan, ya dia dapat dia. Tapi pahala dari Allah ya belum tentu dia dapat ya. Nah ini, jadi ikhlas itu berat kata para salaf ya. Tidak ada yang lebih berat ketika aku bermujahadah untuk diriku kecuali melebihi yang namanya keikhlasan. Maka orang-orang yang ikhlas itu Masya Allah, sampai-sampai Rasul SAW sebagaimana hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, itu sampai Rasulullah menjanjikan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih harramallahu 'alan nar. Ya. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah dengan khalisan. Ya, saking tingginya itu nilai keikhlasan. Makanya kenapa disuruh kita bersungguh-sungguh untuk meraih ikhlas itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan khalisan, dengan mukhlis, dengan betul-betul karena Allah, dari hatinya yang paling dalam, harramallahu 'alan nar. Allah akan haramkan dia dari api neraka. Ya. Jadi betul-betul keikhlasan itu tinggi sekali nilainya. Ya, tidak ada amal yang lebih tinggi daripada yang dilakukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya. Dan itu menjadi syarat juga diterimanya amal ibadah. Ya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mukhlishina lahuddin ya. Bahwasanya kita melakukan sesuatu itu karena Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mudah-mudahan, kalau saya sebenarnya udah lama mau ngobrol. Kalau misalnya ada kalau di majelis itu suka dibikinin agak
Suka ada ya? Ya. Seberapa senti gitu biar kitabnya enak gitu kan. Paham ya? Enak nih kalau begini. Ya, kalau mejanya ya nggak apa-apa lah segini ya kan. Airnya bisa ditaruh di sini gitu kan. Ya. Tapi kalau ini ada misalkan ini ya kan, lebih enak. Ya, mudah-mudahan bisa dibikin ya, insyaallah. Taib. Ini perkara yang pertama, maksudnya contoh yang disebutkan oleh beliau, ya mujahadah terhadap diri sendiri dalam hal ketaatan kepada Allah. Itu contohnya adalah seseorang mujahadah dalam hal apa? Niatnya, supaya betul-betul apa? Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal masalah ketaatan juga, kata beliau rahimahullahu taala, contohnya ya, itu perkara puasa. Ya. Ni fa inna shauma min asyaqqil ta'a 'alan nufus. Ya, puasa itu ya termasuk apa? Amalan-amalan ketaatan yang juga termasuk yang berat. Ya. Puasa ini. Ya, pahalanya juga apa? Besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari saja kecuali dijauhkan wajahnya dengan api neraka. Ya, sejauh-jauhnya. 1 hari puasa. Nah, ini bulan Muharram, di antara bulan-bulan apa? Haram. Itu kebaikan dilipat gandakan. Begitu pula kezaliman, kemaksiatan, kalau dia lakukan di atas ilmunya, juga diancam dengan apa? Berlipat ganda azab. Ya. Ada kesempatan bagi kita disuruh apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan, ya, siyam syahrullah al-Muharram. Ya, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan apa? Muharram. Disunahkan banyak puasa, walaupun tidak harus sama dengan Ramadan 1 bulan, karena nggak ada contohnya. Tapi sering berpuasa nih di bulan Muharram. Ya boleh dari tanggal 1 boleh, ya. Kalaupun belum bisa, nggak bisa, ya besok nih. Tanggal berapa? 9 atau 10. Kan gitu. Kalau nggak bisa tanggal 9, tanggal apa? 10. Ya, syukur-syukur hari tanggal 9 dan 10 itu jangan ditinggalkan, sebab hadisnya juga apa? Sahih. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka itu bergembira, orang-orang Yahudi, ya, karena kemenangan Musa atas musuhnya, kan gitu ya, sehingga mereka apa? Berpuasa di tanggal berapa? 10 Muharram. Maka kata Nabi, kita lebih berhak ya daripada mereka terhadap Musa. Ya. Kemudian Nabi SAW katakan, nanti tahun yang akan datang kita selisihi mereka berpuasa sehari sebelum apa? Sebelumnya. Berarti tanggal berapa? 9 dan 10. Dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena kita tidak sama dengan mereka. Jadi dianjurkan puasa seperti sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 7. Ya. Hah? Muharram 6 ya. Jadi hari Rabu puasa. Ya, hari Rabu puasa, hari Kamis juga puasa. Ya. Insyaallah. Karena puasa itu termasuk apa? Termasuk mujahadah yang berat ini. Ya, puasa termasuk mujahadah yang berat. Coba lihat puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu enggak ringan, Pak. Kecuali orang-orang ala man yassarahullahu alaihi. Kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh berpuasa. Ya. Siapa yang tidak dimudahkan oleh Allah, gugur dia. Ya, coba bayangkan berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. 1 bulan penuh itu. Kecuali orang-orang yang sabar, pahala mereka itu akan didapat. Orang-orang yang enggak sabar dengan puasanya, ini lewat udah. Ya, tidaklah dapat pahala kecuali lapar dan dahaga saja. Ini bukan perkara yang ringan puasa Ramadan itu. Ya. Orang-orang yang lurus niatnya puasa itu karena apa? Karena Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga karena ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya.
Maka anak-anak kita itu dilatih Pak perkara yang berat ini, ya, sejak kecil, ya, supaya nanti ketika dia mumayyiz sudah dijadikan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebiasaannya. Ya. Sehingga nanti kalau dia kuliah, dia tetap berpuasa, tapi bukan karena apa tadi? Karena irit, enggak, tapi karena apa? Didikan. Karena panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan dari Allah. Ya. Jadi puasa dilatih tuh ke anak-anak kita. Ya. Saya tuh anak-anak saya tuh ya alhamdulillah, karena dulu orang tua saya juga dari kecil, Pak. Dari kecil puasa, berat memang. Walaupun dulu kita sering nih dengar di telinga kita. Ya, hari-hari pertama di umur-umur kita masih 4 tahun gitu ya. Gak apa-apa, yang penting setengah hari boleh. Oh, boleh, saya masih ingat itu. Setengah hari, udah janji itu jam 1. Nagih janji kan? Boleh dong ayah puasa? Iya, boleh. Boleh apa? Makan buka, boleh buka. Ya. Walaupun awal-awalnya begitu dulu. Tapi lama kelamaan, alhamdulillah saya ingat saya belum masuk SD, umur-umur 5,5 atau 6 tahun, itu udah terbiasa 30 hari puasa Ramadan. Ya. Jadi mesti kita latih, Pak. Mesti kita latih anak-anak kita ini ya. Ya, jadi jangan sampai mereka itu Masya Allah dididik oleh hal yang lain bukan kita, sehingga mereka terasa berat. Kalau kita yang didikan, kita insya Allah dengan ilmu, ya, dengan pengalaman, dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita transfer itu kepada anak-anak kita. Ya tentunya dengan bahasa-bahasa yang nyampe kepada anak-anak kita, gitu. Tapi tetap harus dilatih, Pak. Karena perkara saum ini bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang berat, harus mujahadah, harus ada kesungguhan. Ya. Nanti ketika dia udah biasa, Masya Allah, ya tambah dengan yang sunnah, tambah yang sunnah. Nah, bagi kita sekarang ini jangan cukupkan saja dengan Ramadan saja. Kita cantumkan itu dalam memo kita di handphone gitu ya. Ini ada Ayyamul Bid gitu ya. Sebelum Ayyamul Bid berdering, sebelum datang Ayyamul Bid, handphone kita berdering. Masya Allah, jadikan jadi handphonenya bermanfaat begitu. Oh, besok tanggal 13 ya, kan gitu. Puasa, bismillah. Ya, mungkin bulan-bulan pertama, bisa jadi 6 bulan pertama berat. Yang biasanya Masya Allah, ya kan nggak puasa 13, 14, 15. Ini harus puasa, iya berat. Tapi lama-kelamaan dijadikan ringan. Dan kayaknya, aduh, sayang ini kalau ditinggalkan. Belum lagi puasa Nabi Daud, belum lagi puasa seperti Muharram atau kemarin Zulhijjah, ya kan? Ya, Yaumu Arafah minimal. Ya syukur-syukur bisa dari mulai tanggal 1 dibiasakan terus-menerus. Anak-anak kita juga diperkenalkan, Pak, dengan puasa-puasa sunnah. Jadi jangan asing. Jangan udah nikah emang ada puasa Arafah, subhanallah. Anak kita yang udah nikah nanya, emang ada selain Ramadan gitu kan? Ya Allah, berarti kita nggak memperkenalkan nih. Kalau bisa diperkenalkan dalam 1 tahun itu, puasa-puasanya itu diperkenalkan selain daripada Ramadan gitu. Ya. Jadi tadi? Puasa selain puasa Ramadan? Ya? Syawal, Ayyamul Bid, Senin Kamis, Abdul Rahim, Daud, Abdul Qadir, Syawal udah, Muharram, apalagi? Zulhijjah, ya kan gitu kan? Supaya anak-anak kita tuh biasa, jemaah. Anak-anak kita biasa, bahkan nagih. Dan itu Masya Allahnya, hebatnya nih, dengan tanda petik ya, hebatnya pesantren tuh udah dilatih juga mereka, Pak. Udah dilatih sejak mereka masuk itu udah dilatih. Sehingga bapaknya yang kadang-kala suka telepon gitu ya, ya, itu malah anaknya lagi puasa, bapaknya enggak, karena dididik di sana. Ya, Senin Kamis. Anak saya jujur aja ini, walaupun ini masih di Jakarta kan, ya selama online Senin Kamisnya enggak puasa. Padahal ketika di pesantren puasa dia. Ya, Senin Kamisnya malah enggak puasa. Ya, ini lagi ujian juga, maksudnya lagi ujian karena online gitu.
Ya, makanya offline lah. Ya, kalau online ini nggak maksimal kan gitu ya. Ngaji juga apa? Online nggak maksimal. Ya kan, offline aja gitu. Ya offline. Jadi seperti itu, puasa diperkenalkan kepada anak-anak kita. Dan ini perkara jihadun nafs yang juga termasuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga contoh dalam hal ketaatan, ya, itu adalah apa? As-salatu ma'al jamaah. Salat jamaah. Ini juga berat nih. Ya, amalan ketaatan yang enggak ringan, Pak. Berat ini, harus dilatih, dipaksakan. Apalagi laki-laki, hukumnya apa? Wajib. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian beserta orang-orang yang ruku'. Ya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu, berdirilah kalian berjamaah tuh. Berdirilah kalian, ya, wa qumu lillahi qanitin, dengan penuh kekhusyuan. Itu isyarat semuanya itu berjamaah, Pak. Ya, isyarat apa? Berjamaah. Latih diri kita lawan hawa nafsu kita untuk sholat di rumah. Ya, laki-laki itu apa? Wajib dia ke masjid. Menghidupkan, memakmurkan, ya'muruna masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Jangan memakmurkan di rumah, kecuali yang apa tadi? Sunnah, boleh. Tapi yang wajib tegakkan di masjid. Walaupun pandemi kayak seperti sekarang ini, ya, semoga kita ikhtiar yang sifatnya kauni, pakai masker, cuci tangan gitu ya, Allah jadikan kita terjaga, amin ya. Tapi jamaah tetap dilaksanakan, ya, jamaah tetap dilaksanakan, ya. Jadi jangan sampai kemudian apa, Jumat hilang, sayang nih, kan gitu ya. Jumat apa? Hilang. Jumat di rumah sama siapa? Ya kan? Ya. Apalagi sholat diatur-atur, ya kan? Pakai nomor ganjil, nomor genap lagi, aduh. Ya kan? Ya. Jamaah ini harus apa? Ditegakkan, Pak. Sholat jamaah ini apa? Kesungguhannya luar biasa. Sama sekali lagi, anak-anak kita yang laki-laki dilatih datang ke masjid, dilatih. Dia ngantuk kayak, enggak apa-apa, ditemenin. Kalau perlu diusap dengan air, kalau perlu dijagain dengan tangan kita ketika dia berdiri, mau jatuh karena subuh ngantuk gitu ya, nggak apa-apa, Pak. Demi Allah, seandainya itu nanti layar kita dikasih unjuk itu, Masya Allah, dalam kondisi Allah apa? Memuliakan kita. Dahulu engkau lihat itu, mendidik anakmu, gendong dari rumah di waktu subuh sampai dia tidur, ya kan? Ya, di sini disuruh wudhu dulu, ya, dia terkantuk-kantuk. Tapi lama kelamaan anak-anak kita apa? Mengerti, memahami bahwa laki-laki dia wajib datang ke mana? Masjid. Yang di rumah itu kakaknya perempuannya atau adiknya perempuan, gitu. Laki-laki wajib di masjid. Dan ini harus ada kesungguhan. Ya, karena apa? Katsirun minan nasi yashalu alaihi an yusalli fi baiti. Karena banyak manusia yang memudahkan urusan kalau salat di mana? Di rumahnya itu. Ya. Nah, ini memang pintarnya setan begini nih dalam kondisi wabah begini, ya kan? Orang udah berat lagi datang ke masjid. Ketika ditanya alasannya karena apa? Corona. Ya, alasannya karena apa? Corona, disalahin corona kan gitu kan? Masya Allah, ya kan? Kalau dalam kondisi yang udah darurat sekali, ya mungkin kita oke lah, terpaksa kan gitu ya. Tapi sekarang kan alhamdulillah, dan beberapa saat juga dalam 1 tahun lebih ini kan banyak saat-saat dimana kita menghidupkan masjid. Tapi kita nggak lakukan, lalai kita berarti. Ada yang sampai hari ini sejak 1 tahun lebih yang lalu nggak pernah ke masjid, Pak. Ya, ngerinya ini terus saja dimantengin oleh siapa tadi? Oleh setan. Nah, nanti ketika corona udah selesai, di rumah juga. Nah, ini Masya Allah, ya kan? Hati-hati ini, ya.
Ciri orang yang beriman adalah innamal mu'minun innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ciri orang beriman itu memakmurkan apa? Masjid. Ya, kalau dia mengaku beriman. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia makmurkan masjid Allah dengan apa? Ya dengan salat yang paling utama. Dengan zikir, dengan istighfar, dengan kegiatan yang lainnya, makmur masjid itu. Jangan masjid kosong. Hari ini saking anteng-mantengnya itu, hari ini lihat masjid saja ya nggak sepenuh yang sebelumnya kan gitu kan? Apalagi kajian. Ya, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kalau pengurus Nurul Iman masih istiqomah, kajian jalan, sholat Jumat jalan, ya kan? Sholat rawatib jalan. Harus dipertahankan terus, Pak. Ya, sambil kita bermohon kepada Allah keselamatan. Ya Allah, jaga kami, ya Allah, jamaah kami agar tidak terinfeksi, kan gitu kan? Iya, tetap kita doa jalan, tapi perkara ini nih kita tetap ada di hati kita. Jangan sampai hati kita nyambungnya ke rumah kita aja. Ya, rumah itu yang sunnah saja. Tapi masjid ini kita lakukan salat bil jamaah. Dengan dengan jamaah. Enggak ringan memang orang salat berjamaah itu. Apalagi subuh. Masya Allah itu berat, Pak. Ya, subuh berjamaah itu berat. Sampai-sampai Nabi SAW katakan Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat. Nah, lihat ciri orang munafik nih. Atas orang-orang munafik adalah dua, salat isya, salat subuh. Apa alasannya kata sebagian para ulama? Karena dua-duanya masih gelap. Orang munafik itu kalau beramal termasuk salat yuraunan nas, pengen dilihat. Kalau gelap siapa yang enggak kentara lah. Nah, itu bukan tujuan mereka tuh. Tujuan mereka itu salat dilihat. Makanya mereka kalau subuh sama isya berat mereka ke masjid. Tapi salat-salat yang lainnya, mereka bahkan di belakang Nabi SAW, Pak. Maka mujahadah, salat subuh berjamaah. Ya. Bahkan kata para ulama berkaitan dengan sunnahnya subuh, itu sunnah yang juga lebih dari yang lain. Seandainya engkau tidak bisa melaksanakan rawatib semuanya, jangan tinggalkan yang 2 rakaat sebelum subuh. Lihat, Nabi kata Aisyah, muqim maupun safar enggak pernah meninggalkan 2 rakaat ini. Seandainya nih yang 4 rakaat sebelum zuhur kita enggak bisa, belum bisa lah. Atau 2 rakaat saja sebelum zuhur belum bisa. Setelah zuhur juga enggak bisa, belum bisa. Setelah asar sebelum asar, setelah maghrib atau sebelum maghrib enggak bisa. 2 rakaat sebelum subuh. Itu menunjukkan nilainya subuh itu luar biasa, Pak. Siapa kata Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud yang berjalan di kegelapan malam di waktu subuh, kemudian dia datang ke masjid Allah, dia sholat 2 rakaat sebelum dan sholat subuhnya, maka nanti dia diberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan hari kiamat. Subuh tuh. Dan orang yang membaca Quran di waktu subuh, kata Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Tuh, nilai subuh itu banyak sekali, Pak. Maka kalau bisa subuh mujahadah, secapek-capeknya kita berdoalah, mintalah, latihlah sambil berdoa, sambil kita minta kepada Allah, sambil dilatih untuk bangun jangan telat di waktu subuh. Ya. Memang kayak seperti Imam Ibnu Qudamah itu lebih memperinci itu. Ya, dari sisi makanan itu jangan jangan terlalu kenyang di waktu malam. Ya, dari sisi siangnya tidurlah walaupun sebentar di waktu siang, sehingga bangun pun engkau tidak terlambat. Itu trik-trik gitu, kata para ulama, itu trik-trik supaya subuh kita tidak tidak telat. Jadi jangan ada alasan semalam lembur Ustadz, jadi makanya subuhnya nggak berjamaah. Ya. Insya Allah Allah juga tahu, Allah juga lebih tahu daripada antum, kan gitu ya. Jadi jangan sampai walaupun lelah apapun, kita kalau bisa subuh jangan ketinggalan.
Manusia yang paling lelah di atas muka bumi ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya. Pernahkah kita dapati riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam meremehkan subuh? Enggak pernah. Ketinggalan subuh enggak pernah, kecuali memang ada di dalam peperangan tertentu. Ada satu perang itu yang Nabi memerintahkan Bilal untuk apa? Untuk membangunkannya, tapi qadarullah Bilal pun ketiduran juga. Ya. Tapi sisanya Nabi enggak pernah ketinggalan salat subuh. Ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi ini mujahadah untuk diri sendiri dahulu dari sisi amal tadi? Ketaatan. Nanti kita lihat amal-amal yang dari sisi meninggalkan maksiat. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, ya. Tayyib, karena waktu juga kita harus berpisah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa bertemu lagi melanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT sehatkan kita dan keluarga kita, jaga umat ini dari segala mara bahaya. Semoga Allah jaga negeri kita ini dari segala kedengkian, makar orang-orang kafir. Allah jaga negeri ini dari wabah yang yang berbahaya ini, ya. Dan semoga ada manfaatnya yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada yang benar semata karena dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang kurang, ada yang keliru, nanti insyaallah kita lengkapi lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.